Klasifikasi iklim dan neraca air. Nama M. Hizra Al-Ghani, NIM 2520031, dosen pengampu Salmiati MPD PhD, mata kuliah Agroklimatologi, program studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Klasifikasi iklim merupakan suatu metode pengelompokan iklim berdasarkan unsur-unsur cuaca tertentu, terutama curah hujan dan suhu. Untuk mengetahui karakteristik suatu wilayah dalam bidang pertanian, klasifikasi iklim sangat penting karena dapat digunakan untuk menentukan pola tanam, jenis tanaman yang sesuai, serta waktu tanam yang tepat. Salah satu metode klasifikasi iklim yang banyak digunakan di Indonesia adalah metode Oldeman. Metode ini mengelompokkan iklim berdasarkan jumlah bulan basah dan bulan kering berturut-turut dalam satu tahun, sehingga sangat berkaitan dengan kegiatan budidaya pertanian. Menurut Anam 2022, klasifikasi Oldeman digunakan karena mampu menghubungkan kondisi iklim dengan kebutuhan tanaman dan pola tanam di suatu wilayah. Metode klasifikasi Oldeman membagi wilayah iklim ke dalam beberapa tipe, mulai dari tipe A hingga E. Berdasarkan curah hujan bulanan, bulan basah ditentukan apabila curah hujan lebih dari 200 mm, sedangkan bulan kering kurang dari 100 mm. Sistem ini banyak dimanfaatkan dalam perencanaan pertanian karena mampu memberikan rekomendasi pola tanam yang sesuai dengan ketersediaan air. Penelitian Nasution dan Nuh 2018 menunjukkan bahwa wilayah dengan tipe iklim A dan B cocok untuk penanaman padi sepanjang tahun, sedangkan tipe C, D, dan E lebih sesuai untuk tanaman palawija atau pertanian musiman karena keterbatasan air pada musim kemarau. Selain klasifikasi iklim, neraca air juga menjadi aspek penting dalam kajian agroklimatologi. Neraca air merupakan perhitungan antara jumlah air yang masuk melalui curah hujan dengan jumlah air yang keluar melalui evaporasi, transpirasi, dan penggunaan lainnya. Analisis neraca air bertujuan untuk mengetahui kondisi surplus maupun defisit air pada suatu wilayah. Kondisi surplus air dapat mendukung pertumbuhan tanaman, sedangkan defisit air dapat menyebabkan kekeringan dan menurunkan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, analisis klasifikasi iklim Oldeman dan neraca air sangat diperlukan untuk mendukung pengelolaan sumber daya air dan perencanaan pertanian yang lebih efektif di tengah perubahan iklim yang terjadi saat ini. Lukman et al. 2023. Tujuan praktikum: mengetahui cara mengklasifikasikan curah hujan berdasarkan data iklim, menganalisis kondisi surplus dan defisit air melalui neraca curah hujan. Alat dan bahannya ada digital altimeter dan clinometer. Langkah kerjanya: mengumpulkan data curah hujan bulanan dan data klimatologi lain seperti suhu udara, kelembapan, serta evaporasi selama minimal 10 tahun dari wilayah pengamatan. Menghitung rata-rata curah hujan bulanan dari seluruh data yang diperoleh. Menentukan kategori bulan menurut metode Oldeman. Bulan basah BB curah hujan 200 mm, bulan lembab BL curah hujan 100 sampai 200 mm, bulan kering BK curah hujan kurang dari 100 mm. Menghitung evapotranspirasi potensial atau ETP sebagai dasar analisis neraca air. Membandingkan jumlah curah hujan dengan evapotranspirasi untuk mengetahui kondisi surplus dan defisit air. Buat diagram sebagai hasil potensial atau ETP. Surplus air terjadi jika curah hujan lebih besar dari evapotranspirasi. Defisit air terjadi jika curah hujan lebih kecil dari evapotranspirasi. Menentukan periode ketersediaan air dalam satu tahun berdasarkan hasil neraca air. Menginterpretasikan hasil klasifikasi iklim dan neraca air untuk mengetahui kesesuaian pola tanam, waktu tanam, serta pengelolaan air pada wilayah penelitian. Di sini ada 1.1 data curah hujan 10 tahun terakhir Kota Jakarta. Dan 1.2 klasifikasi BB, BL, dan BK-nya. Dan 1.3 ada tabel tipe iklim klasifikasi Oldeman.
1.4 ada data curah hujan ET dan hasil dan bulannya. Dan ini adalah tabel diagramnya neraca air bulanan Kota Jakarta. Di sini ada nilai positif sama dengan surplus air tanah, nilai negatif sama dengan defisit air. 1.5 menentukan potensi defisit air. Bulan defisit air dimulai dari bulan Mei sampai November. Interpretasi sama dengan bulan ini masuk kriteria defisit air karena pada periode ini kebutuhan air tanaman atau evapotranspirasi lebih besar daripada curah hujan yang tersedia. Akibatnya tanaman mengalami kekurangan air. 1.6 ada rekomendasi pola tanamnya. Ada pola tanam 1 tanpa irigasi teknis, ada pola tanam 2 dengan irigasi baik, ada pola tanam 3 tanaman alternatif. Pembahasan berdasarkan data agroklimatologi, curah hujan Kota Jakarta tahun 2015 sampai 2024, pola curah hujan menunjukkan bahwa curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari hingga April, serta November hingga Desember. Curah hujan pada bulan-bulan tersebut berada di atas 200 mm, sehingga termasuk kategori bulan basah atau BB. Sementara itu, bulan Juli hingga September memiliki curah hujan di bawah 100 mm dan termasuk kategori bulan kering atau BK. Kondisi ini menunjukkan adanya pola musim hujan dan musim kemarau yang cukup jelas pada wilayah Jakarta. Berdasarkan metode klasifikasi iklim Oldeman, wilayah Jakarta termasuk ke dalam tipe iklim C karena memiliki sekitar 5-6 bulan basah berturut-turut dalam 3 bulan kering berturut-turut. Tipe iklim C umumnya sesuai untuk pola tanam padi 1 kali dan palawijaya 1 kali dalam setahun. Menurut penelitian ANAM 2022, klasifikasi Oldeman sangat bermanfaat dalam menentukan pola tanam dan pengelolaan pertanian berdasarkan ketersediaan curah hujan. Analisis neraca air menunjukkan bahwa pada musim hujan terjadi surplus air karena jumlah curah hujan lebih tinggi dibandingkan kebutuhan evapotranspirasi tanaman. Sebaliknya, pada bulan Juli sampai September terjadi defisit air akibat rendahnya curah hujan sehingga ketersediaan air tanah berkurang. Kondisi ini dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman apabila tidak didukung oleh sistem irigasi yang baik. Oleh karena itu, pengelolaan air dan penentuan waktu tanam menjadi faktor penting dalam kegiatan budidaya pertanian di wilayah Jakarta. Hasil analisis ini sejalan dengan penelitian Nugraha dan Fitriana 2024 yang menyatakan bahwa klasifikasi agroklimatologi Oldeman dapat digunakan untuk mengetahui kesesuaian pola tanam berdasarkan distribusi curah hujan tahunan suatu wilayah. Kesimpulan, data agroklimatologi 10 tahun menunjukkan wilayah Jakarta bertipe Oldeman C dengan dominasi 5-6 bulan basah yang terkonsentrasi pada akhir hingga awal tahun, serta periode kering yang cukup tegas di pertengahan tahun. Distribusi curah hujan yang tidak merata ini menyebabkan ketersediaan air tinggi pada awal musim tanam namun menurun signifikan saat kemarau. Secara agroklimat, kondisi tersebut mendukung intensitas tanam 2 kali setahun dengan pola padi pada musim hujan dan palawija pada musim kemarau atau peralihan. Namun, variabilitas curah hujan antara tahun menuntut penyesuaian waktu tanam dan pengelolaan air yang tepat agar risiko kekeringan atau kelebihan air dapat diminimalkan.